Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Prasetya, berasal dari kelas PJK Era 2019 dengan NIM 1931040411. Di sini saya akan menjelaskan materi perilaku dari mata kuliah psikologi olahraga dan juga penjas. Definisi perilaku. Perilaku adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem, atau entitas buatan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau lingkungannya, yang mencakup sistem atau organisme lain di sekitarnya serta lingkungan fisik. Perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang salah satu berinteraksi. Skinner pada tahun 1938 dalam Noto Atmojo pada tahun 2011 merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Pengertian ini dikenal dengan teori SOR atau Stimulus Organisme Respon. Jenis tingkah laku secara umum. Yang pertama ada tingkah laku tertutup, di mana tingkah laku yang tertutup artinya bahwa perilaku tersebut tidak dapat ditangkap melalui indera manusia, melainkan harus menggunakan alat pengukuran tertentu, misalnya melalui psikotes. Perilaku tertutup merupakan respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk yang terselubung atau tertutup pula. Reaksi terhadap rangsangan atau stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan atau kesadaran, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang luar diri kita. Contohnya proses berpikir, berhayal, ataupun ide. Yang kedua ada tingkah laku terbuka, di mana tingkah laku terbuka ini berupa tingkah laku atau perilaku yang bisa diamati secara langsung dan diobservasi dengan indera manusia. Perilaku terbuka adalah respon yang ditunjukkan seseorang terhadap rangsangan dalam bentuk tindakan nyata, berupa tindakan atau praktek, misalnya tertawa, berjalan, berlari, dan lain-lain. Yang ketiga ada tingkah laku reflektif, di mana perilaku ini terjadi secara spontan terhadap rangsangan yang dialami oleh seseorang. Contohnya, mata yang berkedip bila terkena sinar terang, menarik tangan bila terkena panas, dan lain sebagainya. Kita mengenalnya sebagai reaksi refleks yang terjadi dengan sendirinya, tanpa dipikir terlebih dahulu dan di luar kehendak orang yang mengalaminya. Yang keempat ada tingkah laku non-reflektif, di mana tingkah laku non-reflektif ini berupa tingkah laku yang dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran manusia, yaitu otak. Proses dari otak hingga menjadi perilaku ini disebut dengan proses psikologis. Perilaku non-reflektif ini tidak terjadi secara otomatis. Yang kelima ada tingkah laku kognitif, afektif, dan psikomotorik, di mana ketiga ini merupakan masing-masing tingkah laku, yaitu pertama ada tingkah laku kognitif, di mana tingkah laku yang melibatkan proses pengenalan oleh otak yang mengarah kepada hal yang objektif, faktual, dan logis seperti proses berpikir dan proses mengingat. Pembahasan lebih lanjut ada pada cabang psikologi kognitif, di mana tingkah laku afektif perilaku yang berhubungan dengan perasaan dan emosi manusia dan biasanya bersifat subjektif, termasuk yaitu perkembangan afektif pada usia dini. Yang ketiga ada tingkah laku motorik, di mana motorik ini merupakan perilaku yang berkaitan dengan gerakan fisik seperti berlari, berjalan, menulis, melempar, dan lainnya. Dan juga adanya kecerdasan dalam kinestetik. Tingkah laku individu. Perilaku individu bisa terdiri dari berbagai macam bentuk tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Macam-macam tingkah laku dalam psikologi berdasarkan perilaku individu adalah: yang pertama ada tingkah laku dasar, merupakan tingkah laku yang dihasilkan dari melibatkan kinerja otak dan susunan saraf.
dan hanya dialami sebanyak sekitar 40% saja dalam manusia. 2. Ada tingkah laku tidak sadar, di mana tingkah laku ini adalah perilaku yang terjadi di ambang alam sadar dan tidak sadar, dan berhubungan dengan harapan, impian, dan ketakutan yang disimpan oleh manusia. Biasanya perilaku ini muncul secara instinktif. Tingkah laku menurut jenis dan respon, di mana kategori tingkah laku ini berdasarkan pada bagaimana seseorang individu memberikan respon terhadap suatu hal yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah perilaku tertentu. Yang dimana pertama ada tingkah laku pasif, di mana berupa perilaku yang berasal dari sebagai respon internal individu dan sifatnya masih tertutup. Perilaku ini terjadi di dalam diri individu dan tidak dapat diamati secara langsung karena hanya ada atau terjadi di dalam benak individu saja. Yang kedua ada perilaku aktif, di mana merupakan perilaku yang sifatnya terbuka dan berupa respon eksternal dari seseorang dan dapat diamati langsung. Perilaku ini berupa tindakan nyata yang dilakukan oleh individu seperti membaca, tidur, menonton televisi, bekerja, dan lain sebagainya. 3. Ada tingkah laku tampak dan tidak tampak. Perilaku tampak adalah perilaku yang langsung dapat diamati dan diobservasi dengan indera yang dimiliki oleh manusia, berupa reaksi seseorang terhadap rangsangan dalam bentuk tindakan yang nyata dan terbuka. Sedangkan perilaku tidak tampak merupakan perilaku yang tidak dapat ditangkap melalui indera manusia, melainkan membutuhkan alat pengukuran tertentu, contohnya dengan psikotes. Yang keempat, ada tingkah laku sederhana dan kompleks, di mana perilaku sederhana adalah tingkah laku yang hanya melibatkan satu aktivitas dalam suatu waktu dalam kehidupan. Contohnya seperti perilaku bintang bersel satu. Sedangkan perilaku kompleks adalah tingkah laku yang melibatkan banyak aktivitas dalam kehidupan seorang manusia. Tingkah laku bermasalah. Perilaku yang menunjukkan bahwa individu tersebut bermasalah bisa dibagi menjadi dua, yaitu tingkah laku bermasalah positif yang meliputi tingkah laku ingin tahu, perilaku yang menunjukkan sikap keingintahuan yang tinggi terhadap perkara atau persoalan apapun yang dilihat. Tingkah laku cepat belajar, apabila seseorang cepat menangkap suatu masalah atau informasi yang baru dipelajari atau dapat mempelajari sesuatu yang baru dengan cepat. Tingkah laku pintar cerdas, perilaku yang cepat dalam berpikir dan menggunakan otaknya dengan cerdas. Tingkah laku proaktif. Ini proaktif adalah perilaku yang selalu menunjukkan kesungguhan atau sikap maju ke depan apabila dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Yang kedua ada tingkah laku bermasalah negatif yang meliputi tingkah laku menghalang, di mana perilaku menghalang atau bergantung yang berupa tindakan yang membahayakan diri sendiri. Kebimbangan, di mana perilaku yang selalu tampak merasa takut, bimbang, dan tidak memiliki keyakinan diri. Yang tergantung berlebihan, di mana tingkah laku ini yang terlalu mengharapkan adanya bantuan atau pertolongan dari orang lain, terutama orang tua atau orang lain yang dekat dengannya. Perilaku yang dimanja dan tidak bisa mandiri. Pengunduran diri. Perilaku yang tampak malu untuk menunjukkan kebolehan, ragu memberikan pendapat atau ide, tidak yakin pada kemampuan diri sendiri, dan sering sekali menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya. Mengasingkan diri, di mana tingkah laku yang menunjukkan ketidaksukaan bergaul atau berkomunikasi dengan sesamanya, adanya sikap rendah diri yang berlebihan dan selalu merasa malu pada orang lain. Tingkah laku mengganggu. Perilaku disruptif merupakan perilaku yang dapat membahayakan orang lain dan bisa berupa perilaku abnormal. Terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu hiperaktif, nakal, mengganggu, dan juga agresif, di mana hiperaktif ini
Hiperaktif adalah bentuk tingkah laku, perilaku, atau kelakuan yang sangat agresif. Nakal yaitu mengganggu teman, orang lain, perilaku bullying, dan sejenisnya. Mengganggu, berperilaku sesuka hati ketika sedang belajar, berisik, tertawa keras, berjalan keluar masuk ruangan kelas, dan sebagainya. Agresif yaitu baik agresif secara lisan dengan menggunakan kata-kata kasar, tidak sopan, dan tidak patut diucapkan, maupun agresif secara fisik. 4. Ada tingkah laku antisosial, di mana berupa tingkah laku disruptif yang akan membahayakan diri sendiri, sekolah, masyarakat. Ini contohnya ada permusuhan, vandalisme, permusuhan, perilaku yang senang mencari keributan dan mencari masalah setiap orang. Vandalisme yaitu perilaku merusak benda-benda, terutama benda milik orang lain seperti mencoret tembok, merusak rambu lalu lintas, dan lain sebagainya. Grup yaitu perilaku yang berhubungan dengan beberapa orang yang memiliki tingkah laku yang sama atau tabiat yang sama namun lebih cenderung dalam artian tingkah laku yang negatif. Geng, membangun kumpulan tertentu di dalam sekolah yang ditakuti atau disegani murid lainnya, melakukan bullying atau menakuti anak-anak yang lain. 3 elemen kepribadian. Yang pertama, bentuk dari perilaku individu tidak lepas dari kepribadian yang dimiliki. Kepribadian terdiri dari 3 komponen berdasarkan teori psikoanalisis klasik atau teori psikoanalisis. Ketiganya akan menentukan tipe kepribadian manusia menjadi jenis kepribadian yang berbeda-beda. Psikologi kepribadian akan mempelajari berbagai karakteristik manusia tersebut. 4 karakter manusia yang berbeda. Yang pertama ada ID, merupakan satu-satunya komponen kepribadian yang ada sejak pada lahir, termasuk perilaku sadar dan dilakukan secara naluriah atau primitif. ID adalah sumber dari segala energi yang melibatkan kemampuan psikis dan menjadi komponen utama kepribadian manusia. Dorongan ID adalah prinsip kesenangan, maka individu akan berusaha untuk mendapatkan kepuasan dari semua keinginannya dan akan merasa cemas atau tegang ketika tidak terpenuhi. Yang kedua ada ego, merupakan komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani kenyataan. Ego berkembang dari ID dan memastikan bahwa dorongan dari ID bisa dinyatakan dengan cara yang bisa diterima oleh dunia nyata. Cara kerja ego yaitu berdasarkan prinsip realitas atau kenyataan yang akan berusaha memuaskan keinginan ID dalam cara yang nyata menurut norma sosial. Yang ketiga ada superego, di mana superego ini merupakan aspek kepribadian yang menampung semua standar moral internal seseorang dan juga cita-cita atau harapan yang berasal dari orang tua dan masyarakat. Macam-macam tingkah laku dalam psikologi yang diperlihatkan oleh seorang atau individu dapat dipengaruhi oleh banyak faktor tertentu. Ada kalanya tingkah laku tersebut dipengaruhi oleh pengalaman, kebutuhan, atau kebutuhan seseorang. Ada pula yang dipicu oleh harapan dan lingkungan dari individu tersebut. Perubahan pada tingkah laku seseorang bisa dipengaruhi oleh lembaga pendidikan tergantung dengan metode atau metode pengajaran yang digunakan. Juga sebaiknya dipengaruhi oleh interaksi antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Terima kasih untuk pengertiannya. Mungkin hanya itu dari saya, penjelasan materi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.